Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya wa la rasulah ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ihwani ahibba rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali mengkaji kitab Al-Jurumiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan, menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian di dalamnya yang mendapat pertolongan di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita akan bahas inna wa akhawatuha, ya. Inna itu adalah huruf, ya. Inna adalah huruf yang dia masuk pada mubtada dan khobar. Ya, kemarin ada berapa yang masuk kepada mubtada dan khobar? Secara garis besar ada berapa? Ada 3, yaitu kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, dan dhanna wa akhawatuha. Kalau kana fungsinya apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Kalau inna tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Kalau dhanna tansibul isma wa tansibul khobar. Nah, kita akan bahas isim. Kita bahas inna dengan mana, ya, inna dan saudara-saudaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma inna wa akhawatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Wahia, inna dan saudara-saudaranya, inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Taqulu inna zaidan qa'imun wa laita amrun sakhisun wa ma ashbaha dhalika. Wa ma'na inna wa anna litawkid wa lakinna lil istidrak wa ka'anna litashbihi wa laita litamanni wa la'alla litaraji wat tawaqqu'i, ya. Kita akan membahas inna dan saudara-saudaranya. Inna wa akhawatuha. Ya, inna dan saudara-saudaranya. Dia hukumnya apa? Menasabkan mubtada menjadi isimnya. Mubtada menjadi isimnya. Kemudian yang kedua, merafa'kan khobar mubtada, khobarnya mubtada menjadi khobarnya. Contoh, zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun ini susunannya apa? Ya, zaidun qa'imun susunannya adalah mubtada dan khobar. Mubtadanya mana? Zaidun. Ya, ini awalnya mubtada, ya, sebelum masukkan inna. Terus qa'imun menjadi khobarnya mubtada. Ini awalnya miliknya ini. Lalu kemasukan inna,
ya, kemasukan inna. Zaidun kemudian menjadi apa? Zaidan, ya. Zaidan, ya. Kenapa menjadi Zaidan? Karena kemasukan inna. Inna menasabkan mubtada. Ini mubtada, ya, dinasabkan. Menjadi isimnya, berarti kedudukannya tidak lagi menjadi mubtada, tapi menjadi isimnya inna. Kemudian khabarnya qaimun, tetap dari segi penulisan sama, ya, tapi dari kedudukan sudah berbeda. Ya, merofakkan khabar mubtada. Awalnya ini khabarnya mubtada, ya, kemudian menjadi khabarnya inna. Ya, ini tidak lagi menjadi khabarnya mubtada, ya, tapi menjadi khabarnya inna. Khabaru inna, ya. Contoh lagi, inna, misalkan inna, innal, innal qur'ana, misalkan innal qur'ana ya, misalnya innal qur'ana kitabun, ya, kitabun karimun, misalkan, ya, karimun. Quran menjadi apa? Al-Qur'an menjadi apa? Isimnya inna. Kitabun menjadi khabaru inna. Ya, karimun menjadi sifatnya kitabun. Ya, jadi innal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an itu kitabun karimun, kitab yang sangat mulia. Ya. Lah, inna itu memiliki faidah atau makna yang tersembunyi, ya. Inna, ya, inna dan ana, ya, inna dan ana itu punya faidah taukid. Taukid artinya apa? Ya, penguat, ya, penguat ungkapan, ya. Misal, Khalid, kamu orang Buntaman. Lah, dia itu masih tidak percaya kalau dia orang Buntaman. Kemudian Ustadzullah bilang, Khalid, sesungguhnya kamu itu orang Buntaman, ditambahin inna. Ya, apa bedanya inna dan ana? Kalau inna itu di awal kalimat, kalau ana itu di tengah-tengah. Ya, misalkan alimtu anna Ustadz Rijal jamilun, misalkan aku mengetahui bahwa Ustadz Rijal itu orangnya ganteng. Ya, misalkan apalagi alimtu anna Mas Mikael azimun, ya, bahwa saya mengetahui bahwa Mas Mikael itu orangnya itu agung, ya. Agung itu orang Banyu Agung, bukan, ya. Maksudnya itu orangnya itu berwibawa, ya. Jadi kalau anna itu didahului dengan kata lain, ya. Kalau inna langsung di depan kalimat kayak gini. Terus selanjutnya apa? Setelah ini apa? Lakinna. Ya, lakinna artinya apa kemarin? Punya faedah apa? Lakinna punya faedah apa? Lil
istidrak. Ya. Lil istidrak itu kalimat berlawanan, ya. Susulan, kalimat susulan tapi berlawanan dengan kalimat sebelumnya, ya. Bukan antonim, ya. Antonim itu kan lawan kata, ya. Jadi ini kalimat susulan yang berlawanan dengan kalimat sebelumnya. Misalkan Mas Mikael orangnya ganteng, ya, misalkan. Akan tetapi, ya, dia jarang mandi, ya, misalkan. Jadi ganteng dengan jarang mandi itu sesuatu yang berlawanan, ya. Atau Mas Khalid orangnya kecil, ya, tetapi pemikirannya itu cemerlang, nah, misalkan, ya. Jadi apa itu namanya? Istidrak itu memberikan lawan dari kalimat sebelumnya, kalimat susulan tetapi lawan dengan kalimat sebelumnya, ya. Untuk apa ini? Kalimat lawanan gitu, ya. Kalimat lawan. Kalimat lawanan. Contoh, kalau di sini dicontohkan, misalkan yang lakinna, ya, contohnya. Ini tak hapus saja buat contoh. Khalid, ya, Khalidun, ya, shaghirun. Khalid itu orangnya kecil, lakinnahu, ya, lakinnahu, ya, alimun, misalkan, ya. Khalid mubtada, shaghirun khabarnya mubtada. Ya, ini satu jumlahnya namanya jumlah apa? Ismiyah, karena terdiri dari mubtada dan khabar. Lakinnahu, akan tetapi dia ini menjadi apa? Lakinnahu menjadi isimnya lakinna, ya, bukan lakin tapi lakinna. Karena nanti kalau lakinna itu berbeda dengan lakin. Ya, lakinna itu dia bukan masuk ke dalam kategori kana dan kawan-kawannya. Lakinnahu, akan tetapi dia siapa? Khalid alimun, orangnya ngertinan, ya, orangnya pinter, gitu. Ya. Terus selanjutnya ka'anna. Ka'anna kemarin punya arti apa? Lit tashbih. Litasbih artinya apa? Penyerupaan, ya. Penyerupaan. Contohnya di sini apa? Ya, ka'anna. Misalkan ka'anna Zaidan, ya. Ka'anna Zaidan misalkan asadun, misalkan, ya, bisa ini, ya. Ka'anna Zaidan asadun, ya, seolah-olah Zaid itu seperti singa, ya. Ka'anna Mikael jahilun, misalkan, seolah-olah Mikael itu bodoh padahal dia itu pinter, ya. Ka'anna Khalid, ya,
mustahidun, seolah-olah Khalid itu orangnya sungguh-sungguh, padahal tidak sungguh-sungguh. Ya, dia penyerupaan. Ya. Terus lanjutannya apa kemarin itu? Ada setelah lakina laita dulu ya, laita. Laita itu untuk apa? Lit tamani. Ya, apa lit tamani? Ya. Pengharapan yang susah terjadi atau tidak mungkin terjadi ya. Pengharapan yang tidak mungkin terjadi atau terjadi tapi susah sekali. Tidak mungkin terjadi. Ya. Contoh kalau di sini mana tadi? Ya, misalkan laita syababu ya, contohnya di sini. Ya, laita syabab. Ma mana syabab? Laita syababu. Ya, syababu itu masa muda atau pemuda ya. Ya'udu. Ya. Laita syababu ya'udu. Andaikan masa muda itu bisa kembali ya. Ustaz Rijal sudah punya cucu 15. Dia ngomong, andaikan masa muda bisa kembali, tentu aku akan belajar segiat mungkin ya. Mikael punya anak 15 ya. Cucunya 115 ya, misalkan ya. Misalkan dia ngomong andaikan masa muda itu bisa kembali, itu menggunakan laita, pengharapan yang tidak mungkin terjadi. Ya. Tentu aku akan semangat belajar ya, di pondok tidak tidur terus ya, dan seterusnya ya. Itu pengharapan yang tidak mungkin terjadi. Ya, menggunakan laita ya. Atau misalkan andaikan saya bisa membuat gunung di Semarang ini misalkan. Membuat gunung bisa enggak? Ya mungkin saja bisa, mungkin saja. Ya, mungkin butuh berapa ratus tahun ngusungi lemah ngendi-ngendi ya. Bisa saja, tetapi itu sangat susah. Makanya menggunakan laita. Ya. Terus la'alla. Yang terakhir nih la'alla. La'alla kemarin apa fungsinya? Faedahnya apa? Litaraji ya. Litaraji. Atau apa? Lit tawakku'i. Tawakku'i. Ya. Taraji itu harapan yang mungkin. Harapan yang mungkin terjadi. Tawakku itu ini harapan terjadi sesuatu yang buruk ya. Tawakku itu harapan sesuatu yang buruk. Harapan sesuatu yang buruk terjadi. Yang buruk terjadi. Ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu ada kalimat la'allakum tatakun. Berarti harapannya itu terjadi enggak? Apa itu mungkin terjadi enggak la'allakum tatakun? Sangat mungkin menggunakan la'ala. Kalau laitakum tatakun, nah berarti itu sangat tidak mungkin
Ya, terjadi. Tapi kalau pakaiannya la'alla, maka dia itu sangat mungkin terjadi. La'allakum tattaqun. Ya, misalkan Kang Mikail, ya, la'alla Mikail ya alimun. Ya. Apa itu namanya? Mudah-mudahan Mikail ini menjadi orang yang alim. Ya. Misalkan yang apa itu namanya, la'alla, contohnya kalau di sini itu la'alla sadiqu, ya, la'alla sadiqu. Apa mana sadiq? Sadiq itu berarti kawan. La'alla sadiqu, ya, aidun, ya, atau qadimun, ya, datang. Aidun kembali. Qadimun, sadiqo ding, bukan sadiqo ya. La'alla sadiqo qadimun, datang, qadimun datang. Ya, la'alla sadiqo qadimun, ya, mudah-mudahan teman-teman itu datang. Atau la'alla asdiqo qadimuna, ya. Atau misalkan la'allal maridu halikun, ya, la'allal maridu halikun, ya, artinya apa? Ya, jangan-jangan orang yang sakit itu mati, ya. Jadi itu apa istilahnya, dia sebuah ungkapan atau kekhawatiran, ya, kekhawatiran lebih tepatnya, bukan harapan, ya, kekhawatiran. Ini tak rubah, ya. Tawakuk itu artinya kekhawatiran sesuatu yang buruk itu terjadi. Khawatir yang buruk itu terjadi. Ya, misalkan la'alla Mikail na'isun, ya, la'alla Mikaila aisun, ya, jangan-jangan Mikail itu orangnya ngantuk, ya. Jadi ya gitu. Nah, itu namanya tawakuk, yaitu harapan yang khawatiran sesuatu yang buruk itu terjadi. Ya, fahimtum? Ya, dalam Al-Qur'an yang paling banyak digunakan mana? Inna dan la'alla, ya. Yang lainnya itu sedikit, itu lakina, ka'anna, laita itu sedikit. Yang paling banyak itu inna, anna, kemudian la'alla. La'allakum tahtadun, la'allakum tatakun, la'allakum ta'kilun, ya. Itu semuanya adalah teman-temannya inna. Baik, ya, ngaji pagi hari ini sampai di sini dulu. Kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.